Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan pengertian sosialisasi dan mengetahui agen-agen sosialisasi tersebut, serta menguraikan sosialisasi melalui sejarah lisan. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk bermoral, artinya manusia itu harus hidup berdampingan satu sama lain dengan orang lain. Ia membutuhkan orang lain untuk hidup dan menyesuaikan diri dalam kehidupannya. Manusia sebagai makhluk bermoral diartikan ia memiliki budi, pekerti, dan akal dalam menyesuaikan segala sesuatunya untuk kehidupannya, sehingga memiliki kemampuan untuk belajar lebih baik. Itu tidak bisa hidup sendiri. Dia harus berdampingan dengan orang lain agar senantiasa bisa bersosialisasi. Lantas apa sih yang dimaksud dengan sosialisasi? Sosialisasi adalah proses mengenal dan memahami nilai dan norma di sekitarnya yang akan selalu dilakukan terus-menerus tanpa ada batasan waktu, karena hakikatnya manusia selalu belajar untuk bagaimana seseorang bersosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui beberapa media atau agen, yaitu keluarga, tempat pertama kali seseorang memulai kehidupan. Yang kedua, teman bermain, yaitu tempat seseorang bergaul dan sering melakukan aktivitas bersama. Yang ketiga, sekolah, tempat seseorang menuntut ilmu dan mendapatkan pembelajaran secara formal. Yang keempat, media massa, tempat mencari informasi sehingga akan menimbulkan sebuah pemahaman tertentu. Itulah beberapa agen atau media sosialisasi yang bisa mempengaruhi bagaimana cara. Berikutnya sejarah sosialisasi secara lisan. Sosialisasi secara lisan adalah sosialisasi yang dilakukan melalui lisan atau dari mulut ke mulut. Biasanya sosialisasi secara lisan langsung dialami oleh sang pelaku sehingga menimbulkan kesan tersendiri dan disampaikan ke orang lain. Sosialisasi secara lisan biasanya juga disebut dengan oral history. Contoh sosialisasi secara lisan adalah cerita rakyat. Cerita rakyat awal mulanya bersumber dari sang pelaku atau orang terdekatnya, sehingga menjadi sebuah cerita yang layak untuk diambil pembelajaran. Jenis cerita rakyat ada 3. Yang pertama mitos, yang kedua legenda, yang ketiga adalah dongeng. Tiga-tiganya merupakan jenis cerita rakyat yang sering ada di Nusantara kita. Beberapa contoh cerita rakyat yang masyhur di Nusantara diantaranya adalah: pertama, bawang merah bawang putih, pasti kenal kan ya. Yang kedua, kisah Timun Mas, dan yang ketiga, kisah Batu Menangis. Ketiga cerita rakyat ini memiliki pesan moral tersendiri, sehingga dapat mengajarkan moral serta nilai etika dalam berperilaku untuk kehidupan manusia. Ayo, kira-kira cerita rakyat apa yang ada di daerah kalian? Baik, itulah beberapa materi yang telah kita pelajari. Sampai kepada materi terakhir. Semoga dapat kita ambil manfaatnya. Dan jangan lupa untuk dicatat ya. Terima kasih. Sampai jumpa di pelajaran IPS berikutnya. See you. Bye-bye.